Pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Seperti biasa, kita sudah bersama dengan pakar hukum yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan dengan Profesor Dr. Haji Sunarno Edi Wibowo, SHM. Langsung saja kita sapa, apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik-baik. Kelihatannya seger dan semangat banget pagi ini, ya, Prof? Semangat banget nih. Bentar lagi ada pemilu ya? Sebentar lagi ada pemilu. Iya, Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat, Prof? Ya, pesan-pesan pada masyarakat ya, yang berhubungan calon-calon ya, baik itu kepala daerah, bupati, wali kota calon nih, apalagi gubernur. Ini harus sama mahasiswa, ini harus memang benar-benar jangan alergi dong. Kadang-kadang kalau ada mahasiswa ada tanya jawab nggak mau, sombong ya, nggak memberikan sesuatu ya, empati, simpati pada masyarakat. Ini dinilai. Kenapa? Karena calon-calon pemimpin itu ada kenakalan, ada ya toh, ada inovatifnya, ada ya, sama masyarakat dekat. Kalau sombong-sombong, nggak mungkin menang. Benar kalau sombong-sombong sekarang. Sekarang itu perlu saya garis bawahi, kalau dulu ya masyarakat itu butuh pemimpin, ya toh. Sekarang pemimpin butuh masyarakat, apalagi mahasiswa. Mahasiswa ini suaranya kalau dicederai oleh pemimpin-pemimpin ya jadi ya sudah, nanti suaranya kemana-mana ya toh. Sekarang apalagi ya zamannya digitalisasi, sudah main apa aja bisa ya toh. Oke. Jadi pesan dari Prof Bowo kepada calon-calon pemimpin dari berbagai tingkat, pokoknya harus banyak-banyak mendengarkan suara dan aspirasi dari masyarakat, termasuk dari mahasiswa. Seperti itu. Benar itu, jangan sampai alergi, takut, sombong dan sebagainya. Nanti ini ketahuan semua lah. Emang ada Prof yang alergi mahasiswa? Wah, kelihatan aja ekspresinya, ya toh, caranya, mimiknya, ya kan. Loh, kalau saya nggak di TV nggak ada, siapa yang kenal saya? Nggak ada yang kenal, coaching aja nggak kenal. Oke, baik Prof, karena nggak tadi udah ngomongin mahasiswa di studio, kita juga sudah ada loh Prof, ada beberapa teman perwakilan dari UNER, UNESA, dan Universitas Trunojoyo Madura yang juga bisa bertanya-tanya seputar permasalahan hukum baik yang terkait topik hari ini ataupun yang di luar topik. Prof, ini kita bicara soal update terbaru dari kasus Ronald Tanur, Prof. Baru-baru ini Kejagung tuh resmi menetapkan tersangka dan menahan Meriska Wijaya yang merupakan ibu dari Ronald Tanur dengan dakwaan menyuap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya senilai 3,5 miliar untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap anaknya. Prof, sebagai pakar hukum melihat hal ini seperti apa, Prof? Ya, inilah yang menjadi salah satu, ini adalah memberikan satu saran ya pada masyarakat ya, untuk mencari keadilan itu, keadilan yang hakiki itu punya Allah ya. Nah, pengadilan itu tidak bisa diperjualbelikan. Keadilan ya, bukan pengadilan. Keadilan tidak bisa diperjualbelikan. Kalau pengadilan bisa berarti, Prof? Kalau pengadilan ya apalagi seperti ini ya. Tapi ini ada persoalan kita memberikan ya aspirasi dulu ya, mengapresiasi tentang hubungannya Kejaksaan Agung bisa menangkap hakim ya, dengan ini ya bisa ditangkap, karena tangkap OTT ya, tangkap tangan lah. Nah, terlepas dari itu apa dan sebagainya, sehingga apa? Sehingga kasihan nantinya baik keluarganya yang berhubungan dengan gratifikasi, soalnya ya. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 31/99 diperbaiki 2021 itu ada pasal 12 ya. Itu ancamannya 4 tahun minimal, 20 tahun maksimal. Itu bahaya gratifikasi itu. Padahal memberikan sesuatu ya. Nah, tapi hakimnya nggak tahu nantinya. Yang jelas minimal 4 tahun. Itu bagi yang memberikan suap. Oke, untuk yang menerima seperti 3 hakim itu seperti apa? Ya, itu harus tingkatannya, dia ngerti paham hukum, harus dilebihkan. Dikarenakan kalau nanti itu disamakan, berarti ada apa lagi? Ada pertanyaan-pertanyaan ya, why not itu. Nah, itu tadi sudah Prof Bowo singgung bahwasannya 3 hakim itu adalah orang-orang yang mengerti hukum. Kenapa justru mereka sendiri yang melanggar hukum? Gini gimana nih, Prof? Ya, itulah menjadi satu persoalan yang presiden terburuk bagi kalangan hakim, bukan hakim hanyalah di Surabaya. Sebetulnya ini persoalan-persoalan
rentetannya itu banyak. Karena pertama adalah kalau setitik nilai rusak sebelah, enggak berarti kalau hakim 3 katakanlah ini, jadi masyarakat menganggap oh beginilah gitu kan. Kalau kebiayaannya seperti itu, apalagi rentetannya setelah ada lawyernya kena, terus hakimnya kena, ibunya kena, ya kan, terus nanti jangan-jangan ketua pengadilannya bisa kena, kemudian ada lagi kena lagi, yaitu Jaro Richard itu ya, Ricci itu ya, itu bahkan sampai 1.000 miliar ketangkap di rumahnya lah. Ini ya mohon maaf, ini pejabat Mahkamah Agung ya, khususnya menyangkut hubungannya dengan kalau di Mahkamah Agung ya sepertinya ketika ada ada upgrading lah, ada untuk pembekalan dia yang tanggung jawab, balik banknya dia. Nah, sampai segitu besarnya ya, mulai ya JR itu mulai 2012 sampai 2022 10 tahun sampai bisa mengumpulkan uang 1.000 miliar itu kaget semua. Berarti apa? Berarti memang sih saya memahami bahwa tingkat PN kalah, tingkat PT kalah. Kalau tingkat MA menang, jadi ya menang. Jadi sana memang finalnya di sana. Dan itu adalah pengadilan tertinggi di negeri ini, bahkan ternyata juga bisa dibeli. Seperti itu, Prof. Ya itu apa ya? Kalau persoalannya orang itu bertanya-tanya juga ketika jaksa menuntut 12 tahun nih, Ronald Tanur. Kemudian memutus bebas, berarti ada itu bebas murni ya, wisfrak ya, itu nggak bisa dibanding, langsung kasasi. Kasasi kena 5 tahun. Nah, kenapa kok 5 tahun? Berarti apa? Berarti ada sesuatu lagi. Makanya nggak taunya kejebak juga, ada nilai ini sudah disampaikan sama Hakim Agungnya enggak yang ngadili ya. Jadi menurut Prof bahwa kasasi dan mendapatkan 5 tahun itu pun masih mengganjal ya, Prof? Mengganjal, dikarenakan ada tadi JR tadi ya. Itu Jaro Richard tadi, mohon maaf, itu ada gendelan untuk 5 miliar untuk hakim yang mutus, Hakim Agung, terus 1 miliar untuk yaitu JR-nya tadi. Baik, jadi kalau menurut pandangan Prof Bo sebagai seorang pakar hukum, seharusnya yang layak ya berapa tahun penjara, Prof, sesuai dengan perbuatannya? Kenapa hanya 5 tahun seperti itu, Prof? Nah, memang di dalam KUHP tidak, kalau gratifikasi ada minimalnya 4 tahun ya, sampai 20 tahun. Kalau KUHP itu 0 tahun sampai 15 tahun kalau pembunuhan, kecuali ada perencanaan. Pembunuhan berencana itu 20 tahun, seumur hidup mati 340. Ini pasalnya 338, 351, 359, 3 pasal. Akhirnya 3 pasal dilapis itu hanya mendapatkan 5 tahun penjara ya, Prof? 5 tahun dikarenakan 351. Kan dakwaannya kan kumulatif kan. Ada primer, ada subsidiar, ada lebih-lebih subsidiar. Nah, yang dikenakan oleh pengadilan negeri bebas, oleh Hakim Agung 5 tahun. Ini ada sesuatu yang masih keganjalan-ganjalan, soalnya melenyapkan nyawa ya. Nah, kelihatannya nyawa itu kan sekarang zamannya itu, makanya CCTV itu bahaya, dilindas, dipukuli, waduh pokoknya rekonstruksinya itu yang menjadi satu persoalan. Memang ini pembunuhan kok sudah dimasukkan di apartemen lah, dibawa di sana lah, berarti kan ada apa sebetulnya ini kan, dari situ kelihatan. Jadi kalau menurut Prof Bowo, 5 tahun itu tidak layak ya dengan perbuatan yang sudah menghilangkan nyawa seseorang, hanya diganjar 5 tahun, seharusnya bisa lebih ya, Prof? Lah inilah kasihan ya, orang nggak punya, minta rasa keadilan bapaknya, keluarganya, kok sampai segitu ya. Kan bapaknya kan udah tua, kasihan tuh. Artinya masyarakat kalau menilai keadilan di negara ini tuh mahal dan hanya untuk orang-orang berduit, Prof Bowo sepakat?
Ya memang demikian, dikarenakan doa itulah yang kelihatannya nanti akan mencerminkan ketangkap semua. Ya doa dari bapaknya Dini. Oke. Sekarang kita tarik balik ke belakang, Prof, dari kasus yang awalnya sempat diputus 12 tahun, lalu dari 12 tahun tidak menyisakan sama sekali sehingga Ronald Tanur kemarin sempat menghirup udara bebas. Jadi sama sekali tidak salah, begitulah ceritanya, Prof. Dan ternyata setelah itu diusut terjadi yang namanya penyuapan. Dan akhirnya masyarakat berpikir, oh ternyata hukum di Indonesia tuh bisa dibeli loh selama kamu punya uang, selama kamu punya jabatan. Prof Bo setuju nggak dengan hal itu? Dan apakah betul-betul realita ini jangan-jangan tidak hanya terjadi di Ronald Tanur saja? Jangan-jangan kejadian lain yang tidak viral sudah sering marak terjadi seperti ini? Ya sebetulnya sudah marak. Masyarakat sudah tahu kok. Hal ini nggak anu lagi kok. Bukan hal baru. Hal yang baru, hal yang umum biasanya. Ya sampai-sampai kasihan orang-orang nggak mungkin bisa menang. Lalu efek jerahnya apa, Prof? Karena kan hal-hal seperti ini tidak dilakukan sendiri, tentu bekerja sama dengan pihak yang memang berwenang untuk memutuskan itu. Lalu mereka sendiri sebagai orang yang mengerti hukum, mereka yang mengadili, tapi mereka juga yang berbuat zalim. Seperti apa, Prof, harusnya efek jerah yang diberikan kepada para hakim ini? Ya sebetulnya nanti putusannya harus tinggi, dilihat aja masyarakat nanti kan bisa melihat segala sesuatu lewat handphone bisa, lewat TV bisa, lewat mana-mana kan bisa. Sekarang zamannya nggak seperti ini lagi, maka jangan main-main lah. Kalau bisa kita harus memang benar-benar keadilan itu ditegakkan lah. Jangan sampai keadilan nggak ditegakkan. Toh hasilnya kalau sewaktu-waktu apapun rencana kejahatan apapun akan terungkap, nggak akan ada sempurna seperti itu. Kelihatan seperti itu. Saya melihat dari rentetan kasusnya Ronald Tanur seperti itu. Soalnya ya apa Dininya itu kan meninggal kan. Ini perbuatan menghilangkan nyawa kan. Ini bahaya itu. Tapi ya kembali lagi setelah melihat di TV, bapaknya kan kasihan juga. Kasihan orang nggak punya, dia minta keadilan, ternyata ya seperti itu. Lalu apa, Prof, yang bisa dilakukan oleh keluarga dari Dini sendiri apabila merasa tidak puas dengan hukuman Ronald Tanur yang hanya 5 tahun saja? Lalu masih ada rentetan selanjutnya, ternyata ibunya juga kena dalam kasus suap. Kalau merasa masih nggak puas dengan hukuman yang dilimpahkan kepada mereka, apa langkah hukum yang bisa diambil oleh keluarga Dini Sairani? Keluarga Dini sudah diwakili oleh polisi, oleh kejaksaan. Itu ada diwakili masyarakat itu. Dia tidak bisa melakukan sendiri-sendiri, sudah ada wakilnya kan ya, dari kejaksaan itu, mulai dari kepolisian sampai kejaksaan. Nah sekarang sudah berhenti 5 tahun memang. Apa yang diupayakan alhamdulillah sudah mulai, baik lawyernya kena, baik hakimnya kena, baik ibunya kena, baik ada maklar juga kena, baik hakim yang di Mahkamah Agung ya itu juga diperiksa. Jadi semua itu melihat dulu lah. Ini nanti rentetannya ternyata uang yang 1.000 miliar itu gak 1 triliun ya. Saya lebih enak 1.000 miliar ya. Soalnya gede. Kalau 1 triliun kecil satu ya. Kalau 1.000 miliar kan gede. Jadi 1.000 miliar itu kok bisa ditaruh di rumahnya. Berarti apa? Berarti dipertanyakan pengawasan dari Mahkamah Agung, pembinaan dari Mahkamah Agung, ya kan? Oke. Ternyata di sana itu ya mudah-mudahan ada titipan dari Hakim Agung ya di situ ya. Kalau nitip gimana? Mudah-mudahan ya, Prof, ya. Kalau nitip juga nanti kalau itu uang kejahatan berarti kena undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah ini menarik nih, Prof. Tadi Prof Bawa sudah sempat singgung tentang uang 1.000 miliar yang dikumpulkan selama 10 tahun sejak 2012 hingga 2022. Patut dipertanyakan kenapa menyimpan uang cash sebanyak itu dengan nominal yang tidak wajar di dalam rumah. Apakah itu uang yang betul-betul dihasilkan dari halal, keringat halal, ataukah uang dari beberapa mafia kasus? Ya, setelah ini kita akan bahas lebih lanjut, Prof. Tapi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Prof, tadi seperti yang sudah sempat Prof Bowo singgung, bahkan mantan pejabat MA selama 10 tahun menjabat pun patut diduga juga melakukan hal-hal kotor yang bisa menghasilkan uang sampai 1.000 miliar yang ditimbun di dalam ditimbun di dalam rumah. Nah, Prof, ini kan akhirnya masyarakat bertanya-tanya, Prof, apakah memang di tingkat yang paling tinggi pun kasus seperti ini, jual beli hukum itu memang sudah lumrah, Prof? Lalu kalau misalnya hakim tertinggi saja masih bisa dibeli, lalu kita ini mau berlindung ke siapa, Prof? Ya, jadi ini adalah ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya, itu akan memberantas korupsi seakar-akarnya. Ini biar seakar-akarnya. Saya kepingin tahu aliran dana yang 1.000 miliar itu dari mana? Ini kok bisa seperti itu? Itu nilai fantastis. Nilai fantastis itu. Jadi kepercayaan ini dari tingkat PNS begitu, terus PT begitu. Tapi saya nggak tahu ya, PT nggak ketangkep ya, jadi saya nggak berani ngomong. Kan gitu. Tapi yang ngomong adalah yang berhubungan dan variabel lah. MA segitu. Jadi apa? Nah, kepercayaan kemana sekarang? Sekarang nggak ada yang percaya. Ternyata ya masyarakat ini kalau mencari keadilan orang nggak punya itu susah. Untung ada media ya. Kalau nggak ada media ya kemungkinan ya akan seperti inilah. Nggak akan bisa menang. Artinya untung viral ya, Prof. Kalau nggak viral mungkin memang tetap lanjut aja bebas kemarin. Lanjut. Kenapa ya? Dari viral itulah yang menjadi persoalan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita minta rasa keadilan itu ternyata keadilan mahal ya. Mahal dari mana? Kalau orang nggak punya uang, nggak akan bisa. Orang yang punya uang menempuh kan, ini uang loh ya. Jadi menurut Prof bahwa di negara ini kalau orang tidak punya uang tidak bisa dapat keadilan, begitu Prof ya? Iya. Apakah hukum itu katanya Mbak Angel tumpul di tumpul dia apa? Ke atas tajam ke bawah. Lah itu memang bener, nggak kanan kiri. Lah itulah yang memang apa yang disampaikan Mbak Angel itu benar. Oh iya benar juga ya. Ternyata seperti ini. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi presiden ini, Prabowo ini akan berantas. Kalau dulu Pak Soeharto berantas seakar-akarnya PKI kan di 30S sekarang. Nah, kalau sekarang menurut Prof bahwa hal apa yang selayaknya dilakukan supaya bisa memberi efek jerah kepada para pejabat itu, Prof? Otomatis harus memang gini loh ya. Ada 3 hal ya sebetulnya. Memang pendidikan kalau bisa ya dibebaskan ya. Mahasiswa ini dibebaskan. Dari SD, SMP, SMA itu sampai kuliah dibebaskan. Pendidikan ya ditingkatkan lah. Alokasinya itu dalam sampai ada Kementerian Asasi Manusia jangan-jangan minta 20 triliun lah itulah. Kayak gitu kan nggak pantas. Terus kesejahteraan masyarakat itu ya saya alhamdulillah juga mengapresiasi juga sama Presiden Prabowo membebaskan nih sekarang UMKM ya, menengah ke bawah itu, petani sama nelayan dibebaskan sekarang. Alhamdulillah utang dibebaskan itu. Pertama kali saya itu hal itu memang saya dengungkan supaya hal-hal yang orang-orang bawa itu ketika utang itu dibebaskan. Jangan utang ada mbaknya, ada neneknya, ada kakeknya, ada aduh sampai buyutnya sampai gitu. Tapi dibebaskan. Itulah saya membuat saya itu seger. Presiden Prabowo saya akui saya ini bukan orang anu ya, tapi kebenaran itu saya sampaikan. Kemudian sekarang yang diberantas adalah korupsi. Ini bagus. Ada 3 hal aja kok sebetulnya Indonesia itu akan maju. Apa itu, Prof? Pendapat saya dong. 3 hal apa saja, Prof? Pendidikan harus ditingkatkan kalau bisa mahasiswa itu bebas. Kedua, tentang SD, SMP, SMA itu atau mahasiswa bebas. Ini pendidikan loh ya, kan untuk masa depan. Kedua adalah kesejahteraan tadi loh. Orang punya hutang dibebaskan, itu kan kesejahteraan. Untuk apa? Untuk apa? Menyangkut berhubungan dengan ekonomi kerakyatan yang didengungkan oleh wakil presiden kita itu Muhammad Hatta. Ketiga adalah korupsi. Itu tok. 3 tok itu bagus. Kalau kesehatan dan sebagainya itu sudah alhamdulillah ada BPJS dan sebagainya. 3 ini sekarang. Kalau kesehatan saya kira sudah alhamdulillah ya apapun bentuknya masyarakat sudah merasakan.
yang tadi utang dibebaskan itu kesejahteraan loh. Nah, korupsi sudah mulai nih kelihatannya. Tinggal pendidikannya, kalau SD, SMP, SMA itu dibebaskan kan alhamdulillah. Kalau korupsi bebas, sebenarnya pendidikan itu jalan kok. Kalau pendidikan jalan, alhamdulillah lah. Biar semangat untuk pendidikan, semangat untuk kuliahnya, semangat untuk sekolahnya. Jadi negara itu memang harus terbebani seperti itu. Baru Indonesia ini akan maju, bisa mengimbangi dari apa ya, dari usaha masa di Eropa. Banyak loh Eropa itu beasiswa itu yang disampaikan itu. Kalau bisa itu sampaikan untuk dana pendidikan yang ditinggikan itu bagus saya. Baik, jadi menurut Prof Bowo dengan adanya pendidikan yang baik dari tingkat SD sampai kuliah itu diharapkan ke depannya bisa mencegah untuk menjadi mental korup seperti itu ya Prof ya? Iya, oleh karena itu yang penting 3. Kenapa? Karena saya lihat kabinetnya kan gemuk ini, jadi menyerap ya tentang APBN ya. Nah jangan sampai menyerap APBN nanti minta anggaran setinggi-tingginya. Jangan-jangan nanti kalau hasil menyerapnya banyak karena kabinetnya gemuk tapi tidak menghasilkan apa-apa, seperti itu maksudnya Prof Bowo? Loh iya, contohnya ya, kalau Amerika yang lain-lainnya itu kabinetnya hanya 15 loh. Kelas Amerika itu ya, ini kita gemuk 58 atau berapa, 48 atau 58 belum pamainya, belum ini itu. Nanti minta anggaran semua ya, anggaran dibuat semua, berarti kan bocor di anggarannya. Jangan sampai seperti itu. Nah itu harus benar-benar harus konsen pada yang apa? Kalau kabinet gemuk berarti menyerap tenaga kerja itu bagus. Saya bagus, tapi jangan sampai nanti malah banyak di PHK, itu ya enggak. Saya kira itu bisa dinilai nanti dievaluasi kalau sampai banyak PHK seperti itu. Kita kembali lagi tentang apa yang saya sampaikan ya sudah terlaksana lah. Meskipun ini hanyalah memulai ya tentang kesejahteraan dibebaskan utang itu, kemudian tentang masalah yang berhubungan dengan pendidikan, kemudian yang satu ini pemberantasan. Itu yang 3 itu yang nantinya menjadi sesuatu yang kesejahteraan. Jadi Indonesia akan maju dan Indonesia akan sejahtera. Itu yang penting. Ketika ada pemimpin baru, kalau sejahtera kan jangan sampai hanya ngomong. Contohnya, kalau mau ngomong takut, ngomong gengsi, ini gengsi. Rakyat itu sekarang, contohnya ya, saya paham kalau dulu rakyat ini butuh pemimpin. Sekarang pemimpin itu butuh rakyat. Jangan sampai dia itu sama rakyat itu tidak memberikan satu edukasi, misi-misi. Kalau enggak, apa yang dilihat, ya kan? Nah seperti itu loh, ini demokrasi. Demokrasi itu mahal harganya. Jangan sampai dengan mahalnya demokrasi ternyata hasilnya ya korupsi. Jadi 2 kali. Setelah diangkat dari katakanlah kepala daerah itu sudah anggaran, kemudian korupsi. Aduh 2 kali, kasihan loh. Negara itu kasihan. Yang akhirnya mencekik pada rakyatnya. Tapi ini adalah merupakan satu bagian dari demokrasi. Oke lah, tidak masalah. Tapi kalau bisa ya ini senang sekali ya. Mudah-mudahan rakyat kecil seperti nelayan, petani ini ya nanti diperhatikan. Sebab apa? Ini kehidupan yang memang sudah tidak bisa ditahan lagi. Tentang kehidupan hanya makan. Ya, sejahtera itu dari mana? Jangan sampai nantinya sandang pangan ini terabaikan. Hanya itu aja sebenarnya. Oke, Prof, tadi Prof Bowo sudah sempat singgung demokrasi itu mahal. Ternyata di sini juga hukum itu mahal, Prof. Bahkan tidak hanya sang ibu, ayah, dan adik dari Donald sendiri saat ini sedang diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi oleh pihak penyidik Kejaksaan Agung. Saudaranya juga. Menurut Prof Bowo, kira-kira seperti apa prediksi kasus suap ini berjalan ke depannya? Apakah ada kemungkinan akan bertambah lagi jumlah tersangkanya karena sudah menyeret banyak pihak, Prof, termasuk dari pihak keluarga Ronald Tanur itu sendiri? Banyak nanti. Ini akan ketika memang konsen pada penyidikannya, semua akan terseret semua. Nah, contohnya yang ada hubungannya dengan pejabat MA terseret itu loh. Ini kan terseret, siapa yang nanti jangan-jangan ditanya, "Bang siapa?" "Saya 10 tahun lupa." Wah, kalau gitu nantinya bisa diukur dulu di apa ya? Di kejiwaan nanti.
Jaro ini, ya toh? Atau ledok detektor. Apakah Bea itu tahu apa pura-pura nggak tahu kan? Itu kan sadar dia. Wah segitu masa nggak tahu, ya kan? Kalau nggak tahu dia audit aja. Dari mana uang 1.000 miliar itu? Uang kok di rumah 10 miliar? Kalau prediksi Prof bahwa uang sebanyak itu dari mana Prof? Dari hasil apa? Uang KKN, uang gratifikasi itu, yakin uang makelar itu. Tapi kan kalau memang terbukti nanti benar ya dugaan kita bahwa itu adalah uang gratifikasi, artinya kan tidak main sendiri dong Prof. Nanti akan banyak juga pejabat-pejabat di MA siapa tahu yang kena. Nah ini kalau menurut prediksi Prof bahwa jangan-jangan permainan ini sudah lama dimainkan di pejabat MA dan sudah menjamur sebetulnya Prof. Ya, kita harus kuatkan lebih dulu tentang undang-undang tindak pidana korupsi itu tidak ada kedaluarsa. Sejak diundangkan 99 ya, itu tidak ada masa kedaluarsa, kecuali KUHP 13. 12 tahun tidak ada, kalau ketangkap ya ketangkap. Siapa yang nyimpan di situ ketangkap. 2012 tuh ya, itu 99 ya, undang-undang tipikornya kan berjalan, tidak ada masa kedaluarsa, jadi masih tetap diperiksa itu. Nah dari 10 tahun itu punya siapa? Punya A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, sampai Z. Kalau ada abjad lebih itu kelihatannya itu. Kena 10 tahun soalnya. Nah ini berarti apa? Berarti hal ini baru terlihat ketika putusan yang mempunyai berdasar, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap itu ngalirnya di sana memang. Kalau bicara masalah upaya hukum, dari tingkat PN, tingkat PT, tingkat MA, ya di situ, finalnya di situ. E-nya di situ, BG-nya di PN, E-nya di situ. Seperti itu. Oke, bahkan Prof, di kasus suap ini semakin lama semakin merembet dan menyeret keterlibatan beberapa pihak lain Prof. Bagaimana jika perannya hanya sebatas memperkenalkan saja pada pihak yang disuap, apakah sanksi hukumnya sama dengan pelaku suap atau bagaimana Prof? Oke, nah ada penyuruh, ada yang punya uang gratifikasi, ada yang turut serta. Turut serta itu kan pasal 55. Ikut di dalam merupakan satu berinisiator, ini kena juga. Yang jangan lupa loh ya, turut serta itu kena ya. Yang melakukan kena, yang menyuruh kena, yang menerima kena, banyak itu. Jadi dalam kasus ini banyak pihak ya Prof yang nanti terseret juga. Sekarang masih greges semua itu. Orang greges ini, kemana arahnya? Maksudnya arahnya surat merah, surat cintanya kok. Kalau dikenakan surat cinta, surat merah itu lain tidak. Greges itu berarti kan ada aliran. Ketika nanti Jaro ya, Jaro itu dari A, dari B, dari E, apalagi ada catatannya di situ perkaranya. Waduh, ini nanti ada, kalau itu sampai tidak bisa berarti Indonesia itu masih kurang menyangkut berhubungan database-nya kan. Berarti nanti dipertanyakan, ya kan? Database dipertanyakan. Jangan-jangan nanti kementerian juga kena itu, ya, info dan kena semua. Judi online. Aduh, saya itu repot, saya ini itu loh. Kementerian jangan sampai nanti dipermainkan seperti itu. Database-nya kan bisa dipermainkan. Jangan sampai kalau ini ada catatannya berarti keluar semua seperti itu. Oke, Prof, ini ada pertanyaan juga Prof. Bagaimana jika ada yang tahu sudah melarang tapi nggak bisa dilarang, akhirnya dibiarkan aja, apa kena juga Prof? Kena, membiarkan kejahatan. Oh, oke. Kena itu. Membiarkan itu? Membiarkan kena. Padahal sudah melarang. Sudah melarang dibiarkan kena. Tetap kena. Kena. Oh, karena tahu ya Prof. Tahu dia tahu ada kejahatan. Nah. Dan ini berlaku untuk semua kasus. Kalau misalnya kita mengetahui suatu permasalahan, kalau kita tahu dan kita membiarkan, kita juga kena. Kena, contohnya. Oh, saya bukan korupsi, ada maling gitu. Oh maling gitu, gak apa-apa, harus meskipun jangan nangkep bukan itu, tapi kan harus diteriakin kayak gitu. Oke, ini menarik ya Prof. Karena korupsi gitu teriakin juga. Nah, contohnya seperti itu. Oke, Prof, ini menarik karena pembicaraan kita semakin panas dan setelah ini ada teman-teman perwakilan dari beberapa universitas yang mau langsung tanya jawab kepada Prof Bowo. Kalau kita kasih kesempatan, tapi setelah yang satu ini tetap bersama kami di Hukum di Mata Bowo.
Baik pemirsa, kembali lagi dalam Hukum di Mata Bowo. Tadi seperti yang sudah kita janjikan, Prof, akan ada perwakilan dari beberapa teman mahasiswa dari UNER, dari UNESA dan Universitas Trunojoyo Madura yang akan langsung bertanya-tanya kepada Prof Bowo terkait topik hari ini. Boleh ya Prof, kita kasih kesempatan? Ya itulah. Nah, andai kata ya, saya jadi seorang ya calon ya kepala daerah, ya harus ngomong dong dengan mahasiswa, jangan sampai lari tunggang langgang. Harus. Kenapa? Mahasiswa itu penting. Kenapa? Ini estafet generasi bangsa. Nah, siap. Oke. Siap. Silakan ya Prof, pertanyaan pertama kita kasih kesempatan. Silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Najwa Erunisa dari Universitas Airlangga. Prof, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan, khususnya di pasal 14 itu disebutkan bahwa narapidana dapat memperoleh remisi jika memenuhi syarat tertentu. Salah satunya itu adalah perilaku baik selama menjadi narapidana. Nah, menurut Prof Bowo, apakah aturan tersebut perlu direvisi mengingat pemberian remisi membuat sistem hukum di Indonesia itu menjadi kurang adil, terutama jika narapidana ini terlibat kasus berat seperti pembunuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin dijelaskan dulu Prof, sistem remisi itu seperti apa? Sistem remisi itu pertama ketika ada 17 Agustus proklamasi itu ya. Oke, Hari kemerdekaan. Nah, itu dapat remisi dulu, itu dari situ dulu. Setelah dapat remisi, nah ada lagi. Bukan ada lagi, dapat remisi, ada lagi ketika Lebaran, itu dipotong lagi. Ada potong ya. Kemudian di samping itu, kalau sudah itu dapat remisi, baru nantinya dia itu dapat setiap tahun atau berapa tahun sekali yang namanya dasawarsa pemotongan, ketika itu dia kelakuannya baik ya. Benar-benar dia dapat namanya lembaga pemasyarakatan. Jadi dia itu bisa untuk dididik menjadi ke masyarakat lagi kan itu. Nah itu ada potongan nanti. Contohnya kalau 4 tahun ya, potong-potong ini nanti potong ini dan sebagainya itu ada apa ya, standarnya seperti hitungannya itu loh. Ada kalendernya itu. Biasanya kalau 4 tahun bisa dia hanya itu 2 tahun 7 bulan. Nah, kemudian sama itu namanya ada PB, pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat itu, nah kalau dia itu sampai 2/3 ya, dari masa tahanannya sudah terpotong kan. Nah, itu ada yang namanya pembebasan bersyarat. Kalau sudah dia melampaui 2/3 dari hukuman. Nah, itu harus memang demikian. Ketika dia melakukan tindakan lagi, dia cabut PB-nya itu. Nah, oke, jadi seperti banyak diskonnya gitu lah ya Prof ya? Iya, diskon itu. Kenapa? Mungkin saja apa yang disampaikan tadi, karena negara itu ya otomatis kalau menjadi narapidana kan tiap hari makan 3 kali. Oke. Ya otomatis biayanya dari negara kan banyak untuk menghidupi. Nah, kenapapun tidak bisa kalau dia kalau kasih makan. Dari teman-teman mahasiswa mempertanyakan dengan ini apakah cukup memberikan efek jera, karena kan akhirnya keluarnya atau bebasnya bisa lebih cepat daripada yang dijatuhi. Gimana nih Prof? Enggak. Ya karena sekarang itu kalau dulu ya Kementerian Hak Asasi dan apa ya? Kalau dulu kan ada Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kan. Okay. Sekarang sudah dibagi. Sekarang ada Menteri Hukum, ada Kementerian Hukum, ada Kementerian Hak Asasi Manusia, ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu yang nanti yang ada keputusannya. Pertama memang itu baik. Itu pengajuannya dari Kepala LP. Ya toh, Kepala LP-nya itu mengajukan dari bawah, diajukan ke pertama ke ini Kanwil harus sini. Nah ini, nah setelah Kanwil Kementerian Hukum dan HAM langsung ke Dirjen Pemasyarakatan. Nah sekarang ini agak susah dikarenakan kabinetnya gemuk. Jadi di mana ini nanti gitu loh, pengajuannya ribet juga. Saya nggak berani ngomong dulu. Ya tetap ke Kementerian Pemasyarakatan kan. Nah kalau dulu di Kementerian Hukum dan HAM di Kayun itu Kanwilnya ya. Sekarang ini kantor-kantornya mungkin penuh semua nih ya, Kanwil itu bagi ini.
kan dibagi-bagi kementeriannya. Nah ini yang menjadi persoalan. Apakah langsung ditujukan ke Jakarta, ke Kementerian Masyarakat untuk PB lo ya, atau remisi lo ya kan? Itu kan ada. Lah itu ditujukan ke mana? Harus prosedur. Nah ini agak ribet juga. Kemana? Saya tetap ke Kementerian ke Imigrasi dan Kemasyarakatan. Di sana, karena hubungannya dengan pembinaan sana. Nah, jadi narapidana dibina oleh Kemasyarakatan, Menteri Kemasyarakatan. Untuk kasus Ronald Tanurin sendiri kan dari kasasi dijatuhi 5 tahun. Ya. Juga akan seperti itu, Bro? Iya, 2 tahun 7 bulan pulang dia. Tapi ada pembebasan bersyarat, PB namanya. Oke, baik. Prof, silakan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, boleh ya, Prof ya? Terima kasih. Saya Salsabila Diapati Imran dari Universitas Airlangga. Saya ingin bertanya, Prof, mengapa kasus-kasus suap yang melibatkan hakim seringkali hanya terungkap setelah putusan sudah dijatuhkan? Apakah ada celah yang memungkinkan hal ini tetap berlangsung dalam kerahasiaan selama proses hukum? Terima kasih. Ya, memang putusan itu apapun putusan tidak bisa diubah-ubah ya. Tapi ini dikarenakan ada dari kejaksaan ini kena kasusnya masuk viral, ya kan? Akhirnya dari Kejaksaan Agung itu ada Komisi 3, ada semua. Akhirnya memang ini dipantau intensif kan. Ternyata ketahuannya itu pada waktu ngatur di Mahkamah Agung. Kalau sini kan udah bebas, kan kasasi jaksa lah. Di sana itu ketangkapnya. Kalau nggak ketangkap nggak bisa. Ya sebetulnya tangan-tangannya di sana, kan sudah putus. Kalau di kasus lain, kalau nggak viral, jangan-jangan nggak mendapatkan justice, Prof? Iya dong, ya diviralkan. Nah, budaya ini cara menghilangkannya gimana, Prof? Ya otomatis ketika ada komisi judisial, jangan hanya laporan, tapi ya komisi judisial itu harus memang benar-benar harus dia itu melihat persoalan di lapangan. Jadi melihat jangan hanyalah duduk-duduk aja di meja. Harus ya bagaimana dia benar-benar ketika ada persoalan hukum dia melihat, oh ini janggal enggak, oh ini tuntutnya 12 tahun kalau dibebaskan, itu kan harus melihat. Jangan sampai hanya laporan, makanya agak susah untuk ketangkapnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih, semoga sudah menjawab ya. Teman-teman silakan pertanyaan selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Hafian dari Universitas Trunojoyo Madura. Prof, kalau kata pakar ini kasus Syarif Rikar mungkin bisa dilibatkan gunung es dari penyelewengan penegak hukum yang sistematik. Kalau menurut Prof sendiri, sejauh apa kasus Syarif Rikar ini bisa jadi pintu masuk untuk membongkar kasus mafia peradilan di Indonesia? Apakah akan cukup sampai di sini saja? Kalau akan diusut tuntas, pasti nanti mungkin akan ada banyak pejabat yang terlibat. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ini baik, Prof, pertanyaannya. Gimana nih, Prof, kalau misalnya diungkap pasti akan ada banyak yang kena? Ya ini sekarang ini yang 1.000 miliar itu, kan ini mulai diusut itu. Yang 1.000 miliar itu, dijarot itu loh, kan diusut sekarang. Nah 10 tahun itu kan bisa diungkap. Berarti siapa saja ini, ya inilah. Akhirnya nanti masyarakat ini akan jerah juga. Jangan sampai main-main seperti itu. Kalau bisa, kasihan kan. Contohnya ibunya Ronald Tanur kena, kasihan kan. Dia itu bagaimanapun seorang ibu ingin membebaskan anaknya, tapi jalannya nggak prosedur itu loh. Nah ini contohnya nanti akan diungkap semua ini, akan dibongkar semua ini. Tapi bagaimana penyidikannya, dari mana? Ini tinggal bagaimana teknisnya saja. Tapi Prabowo optimis nggak kalau hal ini terungkap? Karena mengingat memang ini tidak mungkin main sendiri, mainnya ramai-ramai dan bisa menyangkut beberapa pejabat juga nih, Prof. Atau jangan-jangan kayaknya susah nih diungkapnya nih kalau seperti ini? Ya memang tergantung teknis dari penyidikan, terkecuali sekarang PPATK itu mengincar loh, uangnya siapa saja tahu loh. Karena uangnya ini bersifat uangnya cash. Kalau uang cash kan susah. Oke, jadi kalau uangnya cash seperti apa, Prof, seharusnya? Caranya untuk bisa mencari tahu, Prof? Nah, kayaknya rata-rata semua yang ditangkap dari kemarin mesti cash semua, Prof. Ya bisa, cash semua tangkap. Kalau nggak cash, nggak bisa. Sekarang
pejabat khususnya pejabat negara ya, namanya laporan hasil kekayaan ya, tentang dia kan, ketahuan kan berapa sih hartanya, berapa di bank mana, tahu semua. Nah itu yang tahu KPK, setiap tahun sekali harus beri laporan. LHKPN ya Prof? Iya, LHKPN itu dia laporan, tahu, makanya disimpan. Kalau dulu ya disimpan di bumbung atau di kasur, sekarang nggak taunya di rumah. Jadi tradisi lama sekarang digunakan memang susah. Kalau cash itu susah, apalagi uangnya sekarang nggak mau uang ya hanyalah uang rupiah, uangnya dolar aja. Mata uangnya macam-macam ya Prof? Macam-macam. Ya katakan Singapura satu berapa, dolarnya berapa sudah kayak gitu. Oke, baik. Ngeri nggak? Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana dari UNESA. Izin bertanya, apakah MB merasa anaknya tidak bersalah dan yakin akan memenangkan perkara jika tidak dilakukan upaya suap? Terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana nih Prof? Ya, itu prosedurnya sudah dilalui tentang satu baik penyidikan. Pertama sudah ada tadi rekonstruksi, ada yaitu visum, ada autopsi, ya semua sudah dilalui. Kemudian ada CCTV, kemudian dialihkan di rumah sakit hospital internasional. Semua sudah ketahuan, sebetulnya tidak bisa dia itu. Tapi apapun tidak bisa, kalau nggak dilakukan seperti itu nggak mungkin bebas. Seharusnya kena, tapi kenapa bebas? Nah, dianggap ada kena minuman, padahal ya kelihatannya CCTV sudah tidak bisa. Oh dia ditabrak kanan kiri, ya kan, sampai dipukul itu. Artinya bukti-buktinya sebetulnya sudah jelas ya Prof ya? Ya bahkan di video juga itu masih mengelak karena ada hubungannya dengan minuman keras. Nah dari situlah yang menjadi satu kejanggalan. Sebetulnya susah kalau nggak seperti itu. Nah, oleh karena ini sebagai salah satu ini apa ya? Ini sebagai tambo, sebagai salah satu kenyataan yang pahit. Jangan sampai ini suatu tercermin, suatu maksud mengingatkan. Jadi kalau bicara masalah tentang persoalan hukum, janganlah jual beli tentang masalah hukum, jual beli tentang masalah yang pasal, jual beli masalah putusan. Kalau bisa ya yes, prosedur aja lah ya. Oke, baik Prof, kita beralih ke pertanyaan terakhir, boleh ya Prof ya? Ya. Silakan, waktu di tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Nailam Zabil Alia dari Universitas Erlangga. Prof, saya ingin bertanya, apa saja sanksi hukum yang dapat dijatuhkan pada Ibu Ronald Tanur, pengacara hingga hakim jika pada akhirnya mereka itu terbukti bersalah, dan apakah bobot hukum yang akan mereka terima itu akan sama? Terima kasih. Ya, itu nanti ada persoalan yang dia ketahui. Ini dikonfrontir antara yang satu dan yang lainnya, dikonfrontir semua. Ada lawyernya, ada ibunya, ada Ronald Tanurnya, ada hakimnya, ya kan? Itu dikonfrontir. Apa benar A, B, C, D, E, F, G itu nantinya? Dari situlah nanti kesalahannya. Lah kalau putusannya sudah jelas, nah ketika ada hubungannya dengan gratifikasi, suap penyuap adalah minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun. Nanti diputus 15 tahun boleh, diputus 20 tahun boleh, diputus 5 tahun boleh, diputus 1 tahun tidak boleh karena minimal 4 tahun gitu. Oke, baik Prof. Ya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya. Ya. Dan pemirsa, hukum itu tidak ada yang abu-abu, yang ada hanya hitam atau putih. Dan kita seharusnya tetap percaya bahwa keadilan masih tetap ada. Terima kasih untuk kebersamanya. Saya Angel pamit undur diri. Salam Surabaya TV.